Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Ta'limul Muta'allim Tarikat Ta'allum di masih pasal keempat tentang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul kitab. Sebahagian dari memuliakan ilmu itu memuliakan kitab. Ya, jadi memuliakan kitab masuk kategori memuliakan ilmu. Fayambaghi li talibil ilmi alla ya'khuzal kitaba illa bi taharah. Maka sepantaslah bagi seorang santri oleh bahwa tidak mengambil ia akan kitab melainkan dengan suci. Mengambil kitab dalam keadaan suci berwudu ini sebatas anjuran. Kalau megang Quran baru wajib berwudu, tapi kalau kitab ini kalau bisa ya kita jaga wudu. Wa hukiya an Syekh Syamsil A'immah Al-Hulwani rahimahullahu taala, dihikayahkan orang dari Syekh Syamsul A'immah Al-Hulwani rahimahullahu taala annahu, wasungguhnya beliau itu beliau pernah berkata, innama niltu hadzal ilma bitta'dhim, hanya saja aku dapati akan ini ilmu dengan memuliakan ilmu. Kata beliau, saya mendapatkan ilmu dengan memuliakannya. Bagaimana cara beliau memuliakan ilmu? Fa inni ma akhadtul qarida illa bi taharah. Sesungguhnya aku itu ma akhadtu, tidaklah aku mengambil akan qarid. Qarid ini kayaknya bahasa Cina atau bahasa Persia, artinya kertas. Karena asal mula kertas itu katanya dari Sin, dari Cina. Kata beliau, fa ini ma akhadtul qarida, sesungguhnya aku itu tidaklah aku mengambil kertas untuk belajar, kertas pelajaran, illa bi taharatin, melainkan dalam keadaan suci. Nah, itu beliau luar biasa nih. Selalu menjaga wudu. Nah, kan qarid artinya waraqatul kitabah, kertas lembaran kitab. Filip. Wa Syekhul Imamu Syamsul A'immah As-Sarkhasi kana mabtunan. Nah, ini cerita lagi nih. Lanjutan tentang bagaimana ulama dahulu memuliakan ilmu. Wa Syekhul Imamu Syamsuddin, dan bermula Syekh Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi kana mabtunan, adanya beliau itu mabtunan. Pernah beliau itu sakit perut. Ya, mabtunan fi lailatin, adanya beliau itu sakit perut pada suatu malam. Wa kana yukarriru wa tawaddu'a fi tilkal lailah 17 marrah. Dan adanya beliau itu yukarriru, mengulang pelajaran. Wa tawaddu'a, dan berwudu ianya beliau fi tilkal lailah, pada demikian malam, 17 kali. Jadi beliau sakit perut. Beliau mengulang pelajaran. Memang tekad beliau selalu mengulang pelajaran dalam keadaan berwudu. Kemudian beliau berwudu. Karena sakit perut pasti buang angin terus, sampai pada malam itu beliau harus berwudu 17 kali. Li'annahu kana la yukarriru illa bit-taharah. Karena bahwasanya beliau itu beliau itu la yukarriru, tidak pernah mengulang ianya beliau akan pelajaran kecuali dalam keadaan taharah. Itu beliau menjaga suci, walaupun tidak wajib tentunya, tapi adab ini. Wa hadza li anna al-ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nurul ilmi bihi. Alasannya begini, bermula ini anjuran kita berwudu ketika mau mengulang pelajaran. Li anna al-ilma nurun, ilmu itu cahaya dari Allah. Wal wudu'u nurun, wudu juga cahaya. Fayazdadu, maka bertambah-tambahlah cahaya ilmu dengannya, sebab cahaya wudu. Ketemu dua cahaya makin terang benderang. Tuh ceritanya. Kemudian wa min ta'dhimil wajibi lil alimi alla yamuddar rijla ilal kitabi wa yad'a kitab. Dan sebahagian daripada, ini wajib ini katanya nih. Dan sebahagian dari memuliakan yang wajib lil ilmi ini. Lil ilmi. La'alla sawab lil ilmi. Apa lil alim? Coba kita lihat kitab. Lil ilmi apa lil alim ya?
lil alim, tapi dalam kitab mono yang kitab fisiknya nggak ada alim. Peminat ta'zim, sebahagian daripada memuliakan yang wajib bagi si alim, bagi orang yang berilmu, alla yamuddar rijla, bahwa tidak menjulurkan ia akan kaki ilal kitab, ke kitab. Nah ini bahagian dari adab memuliakan ilmu lagi. Jangan kita menjulurkan kaki ke kitab yang ada di hadapan kita. Wa yadha'a kitabat tafsiri fawqa sairil kutub, dan bahwa meletakkan ia akan kitab tafsir di atas semua kitab. Nah, jadi ketika kita menyusun kitab kalau model menindih, usahakan kitab tafsir apalagi Quranul Karim taruh paling atas. Bukan menindih Quran jadi di bawah, bukan. Kenapa? Ta'dhiman, untuk memuliakan. Wala yadha'a syai'an akhar 'alal kitab, dan bahwa tidak meletakkan ia akan sesuatu yang lain di atas kitab. Jangan meletakkan benda-benda lain di atas kitab. Ya. Ini kalau tujuan untuk melecehkan tentunya tidak boleh. Tapi kalau niat kadang untuk menindih halaman buku, halaman kitab supaya tidak ditiup angin, ya itu beda lagi. Ini anjurannya, maksudnya jangan kita meletakkan hal-hal yang lain di atas kitab yang menunjukkan semacam pelecehan terhadap kitab. Wa kana ustazuna asy-Syekhul Imam Burhanuddin rahimahullahu taala yahki an syaikhin minal masyayikh. Adalah guru kami Syekh Imam Burhanuddin rahimahullahu taala yahki, beliau menghikayahkan dari seorang guru dari guru-guru, an syaikhin minal masyayikh anna faqihan kana wada'al mihbarah 'alal kitab. Wah, sungguh seorang faqih ada ia itu meletakkan ia mihbarah. Mihbarah itu tinta kotak tinta, botol tinta. Zaman dulu orang menulis pakai pulpen yang dicelup ke tinta, nulis celup ke tinta. Wah, sungguh seorang faqih ada ia itu meletakkan ia akan botol dawat alal kitab, di atas kitab. Nah, ini cerita, ini ada seorang faqih meletakkan botol kitab di atas, botol tinta di atas kitabnya. Faqala lahu bil farisiyah, maka berkata ianya syekh tersebut, lahu baginya si faqih. Seorang syekh tersebut berkata kepada si faqih yang meletakkan botol tinta di atas kitab dengan bahasa Persia, Barnayabi. Barnayabi artinya engkau telah berbuat buruk, artinya engkau akan kurang mendapatkan manfaat dari ilmumu karena kamu kurang adab terhadap kitab. Itu Barnayabi. Ya. Jadi Barnayabi di sini, mana arti Barnayabi? Lanjut. Wa kana ustadzuna al-qadhi al-imamul ajallu Fakhruddin al-ma'ruf bi Qadhi Khan rahimahullahu taala yaqul. Adalah guru kami qadhi al-imamul ajallu, imam yang mulia Fakhruddin al-ma'ruf yang dikenal beliau bi Qadhi Khan. Nama beliau Qadhi Khan. Apa kata beliau? Rahimahullahu taala yaqulu, berkata ianya beliau, illam yurid bidzalikal istighfaf, jika tidak bermaksud ia dengan demikian meletakkan botol tinta di atas kitab. Jika tidak bermaksud ia dengan demikian istighfar, bukan maksud untuk menghina, melecehkan, menyepelekan, fala ba'sa bizalik, maka tidak mengapa dengan demikian. Wal aula ayyahtariza anhu, dan bermula yang lebih utama itu bahwa menghindari darinya demikian. Ya, kalau yang baiknya sih jangan meletakkan apa-apa di atas kita. Tapi kalau maksud bukan menyepelekan, ya nggak apa-apa. Semacam meletakkan korek, misalkan kadang ada korek untuk menindih supaya enggak ditiup oleh angin atau kipas angin. Wa minat ta'zim, sebahagian dari memuliakan ilmu lagi yaitu ayujawida kitabatal kitabi, bahwa memperbagus ia akan menulis kitab. Dalam menulis kitab menyalin hendaklah tulisannya harus bagus. Wala yukarmita, dan tidak yukarmit artinya tidak mengecilkan tulisan terlalu kecil banget, jangan. Dan tidak mengecilkan banget, mengecilkan tulisan. Wa yatrukal hasyata illa inda darurah, dan tidak meninggalkan ia akan hasyah. Arti hasyah penjelasan. Ketika kita sedang belajar satu kitab, ada beberapa baris misalkan yang kita nggak pahami, mestinya penjelasannya kita tulis ke bawahnya. Nah, jadi anjurannya termasuk memuliakan ilmu yaitu harus bagus menulis kitab,
Ketika menulis penjelasannya bagus, jangan kecil, dan jangan melupakan hasyiah, penjelasannya kita tulis di bawahnya. Illa indat darurah, kecuali kalau darurat, misalkan ada kendala atau buru-buru, nah itu beda lagi. Yang aturannya memang kita harus menulis penjelasan. Kenapa? Karena di kemudian hari ketika kita membutuhkan ada hal-hal yang sulit, nah kita jadi nggak paham lagi. Karena kita nggak menulis penjelasannya, keterangannya, footnote-nya, catatan kakinya. Atau bila tulisan kita terlalu kecil, pas kita tua yang nggak kelihatan. Akhirnya kita sebel sendiri. Nih ceritanya. Wara'a Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala kitaban yukarmitu fil kitabah. Katiban. Telah melihat oleh Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala akan seorang katiban penulis. Yukarmitu yang terlalu mengecilkan ia dalam tulisan. Faqala berkata ianya Abu Hanifah. Abu Hanifah melihat seseorang penulis menulis kitab dengan tulisan yang kecil. Kata Abu Hanifah, la tukarmit khattak. Janganlah engkau mengecilkan akan tulisanmu. In ishta tandam, jika engkau hidup niscaya engkau menyesal. Wa in mitta tustam, jika engkau mati engkau akan dicela orang. Maksudnya begini, janganlah engkau menulis terlalu kecil. Jika engkau hidup sampai tua, engkau akan menyesal. Pas tua, mata rabun, kita mau ngulang pelajaran nggak kelihatan lagi. Wa in mitta, jika engkau mati engkau dicela orang. Kalau tulisanmu dibaca orang, kamu akan dicela. Waduh, ini tulisan kitab ini kecil banget kan gitu. Kita diomelin orang. Yakni idza syikhta wa dha'afa nuru basarika nadimta ala dzalik. Ini penjelasannya. Yakni bermaksud ianya Abi Hanifah, apabila syikhta, apabila engkau telah tua, wa dha'afa nuru basarika, lemahlah oleh cahaya matamu, nadimta, engkau menyesali atas demikian telah mengecilkan tulisan. Itu maksudnya. Jadi dari sekarang kita mempersiapkannya, menulis dengan bagus. Kalaupun nanti dibaca oleh orang-orang sesudah kita, mereka akan bermanfaat. Wa hukiya an Syekh Al-Imam Majduddin As-Sarkhaqi. Dan telah dihikayahkan orang dari Syekh Al-Imam Majduddin As-Sarkhaqi. Ini Sarkhaqi ini ada yang bilang Sarkhasi, ada yang bilang Sarkhaqi, macam-macam. Dihikayahkan orang dari Syekh Imam Majduddin As-Sarkhaqi. Nah, haka annahu menghikayahkan dianya beliau bahwa sungguhnya beliau itu nomor 4. Siapa ya? Sarkhasi, ada Sarjaki, macam-macam. Jadi ada yang menulisnya dalam satu manuskrip Sarkhasi, manuskrip yang lain Sarjaki. Ada juga Sarhaki. Menghikayahkan, telah dihikayahkan orang dari Syekh Imam Majduddin As-Sarkhaqi, haka annahu menghikayahkan ianya beliau bahwa sungguhnya beliau Syekh Sarkhaqi itu berkata ya, ma karmatuna nadimna wa man takhabna nadimna wa ma lam nuqabil nadimna. Apa kata beliau? Apa-apa yang kami kecilkan dulu nadimna, kami menyesal. Apa-apa yang kami kecilkan, kami menyesal. Artinya dulu waktu kami masih muda, kami tulis kecil-kecil, sekarang kami jadi menyesal. Wa man takhabna nadimna, dan apa yang kami ringkaskan kami menyesal juga. Maksud intakhabna, kami ringkas. Tulisan kami singkat-singkat, penjelasan ala kadarnya tidak lengkap. Kami menyesal. Pas ketika tua, ada sesuatu yang kita butuh penjelasan yang lebih panjang, kita jadi lupa. Wa man takhabna nadimna. Wa ma lam nuqabil nadimna. Dan mama yang tidak kami bandingkan, kami menyesal juga. Kadang ada teks-teks tertentu yang perlu kepada perbandingan. Mumpung ada kesempatan, langsung kita ambil rujukan kitab lain, kita kasih tanda bahwa di kitab yang lain begini-begini penjelasannya. Di kitab ini begini-begini penjelasannya. Supaya nanti di kemudian hari mudah merujuknya, itu maksudnya. Dan sesuatu yang tidak kami bandingkan, niscaya kami menyesal juga. Menyesal di hari tua. Wayam bagi ayyakuna taqti'ul kitabi murabba'an. Dan sepantaslah bahwa adalah bentuk kitab itu 4 persegi. Ini anjuran bentuk kitab. Zaman dulu belum ada cetakan kali ya. Jadi masing-masing membuat bentuk sendiri-sendiri. Sepantaslah bahwa adalah bentuk potongan kitab itu 4 persegi, kotak, bukan bundar.
Fa innahu taqti'u Abi Hanifah, karena bahwa sungguhnya murabba 4 persegi itu potongan Abi Hanifah rahimahullahu taala. Artinya potongan bentuk kitab Abi Hanifah. Wa huwa aisaru, dianya kitab yang 4 persegi. Aisaru ala raf'i wal wad'i wal mutala'ah, itu lebih mudah kepada membawa, meletakkannya dan untuk memutalaahnya, mengulang-ulangnya. Tapi ini tergantung keadaan. Intinya kita ambil kitab yang paling mudah. Kalau sekarang mah semua sudah 4 persegi memang tercetak. Wa yambaghi alla yakuna fil kitabi syai'un minal humrah, dan sepantaslah bahwa tidak ada dalam kitab itu sesuatu dari tinta merah. Nah, ini anjurannya kalau bisa jangan ada dalam kitab itu tinta merah. Fa innahu min sani'il falasifah la sani'is salaf. Karena sesungguhnya tinta merah, kitab yang berwarna merah itu dari bikinan falasifah, bukan bikinan ulama salaf. Jadi ini nggak diterima ini. Ini banyak yang protes ini. Ini menunjukkan zaman beliau dulu ada perseteruan, ketidakakuran antara ulama dengan para filosof. Mungkin karena beda pemahaman ya. Wa min masyaikhina karahu isti'malal murakkabil ahmar. Sebahagian dari guru-guru kami itu, wa min masyaikhina, sebahagian dari guru-guru kami itu di sini biasanya ada man ya. Man karahu. Ada orang-orang yang tidak menyukai, oleh mereka akan menggunakan markabil ahmar. Ada yang mengartikan kendaraan merah, ada yang bilang maksudnya ini tinta merah. Markab, ada yang mengartikannya tinta, al-hibrun. Ada orang-orang dulu, kata beliau, orang yang tidak suka menggunakan tinta merah. Ini muhakkik di sini memprotes. Enggak benar itu, enggak boleh menggunakan tinta merah. Dari zaman dulu juga sudah ada tinta merah. Nah ini, al-murakkab itu namanya al-hibru, tinta. Wala nadri, kita tidak tahu limadza qala annahum karahu. Kita tidak tahu kenapa mereka berkata mereka tidak suka menggunakan tinta merah. Ma'annahu la yakhlu kitabun kadim. Padahal tidak terbebas kitab dahulu daripada tulisan merah. Kitab dahulu juga, manuskrip lama banyak yang menggunakan tinta merah. Lebih-lebih pada judul utamanya. Ya, begitu ceritanya ya. Jadi kesimpulannya sekarang nggak bisa dihindari dari tinta merah. Buku cetakan semuanya mah. Apalagi sampulnya warnanya penuh dengan merah. Ini sampul kitab ta'lim juga merah ini. Padahal isi kitabnya menyatakan jangan menggunakan warna merah. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimus syuraka. Sebahagian dari memuliakan ilmu juga yaitu memuliakan teman yang bareng, teman belajar kita, satu kelas kita. Artinya teman fi thalabil ilmi wad darsi, teman dalam mencari ilmu, dalam belajar. Muliakan teman. Sebahagian dari memuliakan ilmu yaitu memuliakan teman, waman yata'allamu minhu, dan memuliakan orang-orang yang belajar ya darinya. Siapapun yang kita belajar darinya, apa guru apa bukan guru, kita menghormatinya, memuliakannya. Wat tamalluku mazmumun illa fi talabil ilmi. Wat tamalluk, dan bermula tamalluk. Tamalluk itu terlalu dekat, terlalu kelihatan kayak apa ya? Terlalu ramah tamah yang melewati gitu. Kayak pura-pura. Nah, itu tamaluk. Tamaluk itu tercela kecuali dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu boleh tamaluk. Boleh sampai kita jadi kayak gimana ya? Akrab banget gitu ya. Kayak ramah banget. Sehingga kelihatan keramahan palsu. Tapi boleh. Karena tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Fa innahu yambaghi ayyatamallaka li ustadzihi. Nah, karena sesungguhnya seseorang itu sepantaslah bahwa tamalluk ia, dekat banget ia, li ustadihi, bagi gurunya, wa syurakaihi, dan teman-temannya, liyastafida minhum, supaya mendapatkan faedahnya dari mereka. Jadi makin dekat, makin akrab, makin banyak pengetahuan yang didapatkan. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yastami'al ilma wal hikmata bit ta'dhimi wal hurmah. Dan sepantaslah bagi seorang pencari ilmu oleh bahwa mendengarkan ia akan ilmu dan akan hikmah, bit ta'dhim, dengan penuh pengagungan, wal hurmah, dan penuh penghormatan. Artinya ketika kita mendengarkan penjelasan guru, penjelasan siapapun yang kita belajar darinya, kita perhatikan dengan baik. Ilmu, hikmah juga ilmu. Hikmah, segala kebijaksanaan yang disampaikan kita dengarkan dengan baik.
Bagaimana maksudkan mendengarkan dengan baik? Wa in sami'a mas'alatan wahidah au hikmatan wahidah alfa marratin. Wa in sami'a, sekalipun telah mendengar ia akan satu masalah tadi, atau hikmatan wahidah, atau akan satu hikmah, alfa marratin 1000 kali. Walaupun pelajaran yang sama sudah kita dengar berulang-ulang, tetap kita menghormatinya, memuliakannya ketika mendengarkannya, enggak cuek. Ya, karena ketika kita mencuek, menyepelekan apalah yang disampaikan, kita udah pernah mendengarkannya, itu masuk dalam kategori tidak memuliakan ilmu. Ya, kalau memang kita udah tahu, udah pernah mendengarkan sebagai ulangan. Nah, qila, bahkan dikatakan orang, man lam yakun ta'dhimuhu ba'da alfi marratin ka ta'dhimihi fi awwali marrah falaysa bi ahli ilmi. Dikatakan orang bermulasiman yang tidak adalah pemuliaannya terhadap ilmu sesudah 1000 kali, kata ta'dhimihi seperti memuliakannya ilmu pada awal kali, maka tidak ada yaitu ahli ilmu. Ketika kita mendengarkan satu masalah kali ke 1000, tidak sama penghormatan kita ketika kita mendengarkan di awal kali, itu kita enggak dianggap ahli ilmu karena kita tidak menghormati ilmu. Luar biasa ini. Kadang kita suka sombong ya, begitu kita mendengarkan penjelasan, ini kan kita udah tahu ini. Nah, begitulah adab orang zaman dahulu. Luar biasa. Lanjut. Wa yambaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'al ilmi bi nafsihi. Dan sepantaslah bagi seorang santri oleh bahwa tidak memilih ia akan jenis ilmu dengan sendirinya. Ketika kita mau belajar sesuatu ilmu, jangan milih sendiri. Kita pengen jadi ahli fisika misalkan. Jangan fisika dah contohnya. Kita mau belajar ilmu saraf, apa ilmu nahu dulu, atau ilmu balaghah, atau ilmu bayan ma'ani. Kita jangan memilih sendiri. Sepantaslah bagi pencari ilmu bahwa tidak memilih ia akan ilmu dengan sendirinya. Kenapa? Bal yufawwidu amrahu ilal ustad. Tetapi menyerahkan ia akan urusannya kepada gurunya. Tanya kepada guru, bagusnya saya belajar ilmu apa? Biasanya guru paham, melihat karakter kita, ilmu apa yang cocok. Ini, fa innal ustadza qad hasala lahu tajarubu fi dzalik. Karena sesungguhnya guru itu qad hasala, sudah berhasil baginya guru oleh at-tajarub, oleh uji coba fi dzalik pada demikian. Karena guru tentunya lebih tua dari kita, sudah melewati perjalanan. Udah banyak makan asam garam, udah paham. Udah paham karakter-karakter ilmu, orang begini cocoknya ilmu ini, orang begini cocoknya ilmu ini. Karena ustadz telah berhasil baginya oleh uji coba dalam demikian, makanya kita tanya kepada ustadz. Fakana a'rafa bima yanbaghi likulli ahadin. Maka ada ianya guru itu lebih tahu dengan apa yang sepatutnya ia bagi setiap orang, wa ma yaliqu bi tabi'atihi, dan dengan apa yang layak ia dengan tabiatnya seseorang. Guru pasti lebih tahu apa yang sepantasnya dan apa yang layak dengan tabiat muridnya. Nah, untuk mendukung poin ini, beliau membawakan satu kisah nih. Wa kana Syekhul Imamul Ajallu Al-Ustadu Burhanul Haq. Adalah Syekh Imam Al-Ajallu Al-Ustadu, imam yang mulia, Ustadz Burhanul Haq Waddin rahimahullahu ta'ala, yaqulu, beliau berkata, apa kata beliau? Kana talabatul ilmi fi zamanil awal yufawwiduna amrahum fit ta'allumi ila ustadihim. Adalah kana talabatul ilmi, talabah ini jamak, adalah para pencari ilmu fi zamanil awal, pada zaman dulu, yufawwidun, mereka menyerahkan akan urusan mereka, fit ta'allum, dalam masalah belajar, ila ustadihim, kepada guru mereka. Itu orang-orang dulu kalau masalah urusan belajar itu serahkan kepada guru, musyawarahkan dengan guru. Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim. Dan adalah mereka itu sampailah mereka kepada tujuan mereka dan kepada maksud mereka. Karena itu mereka selalu dekat dengan guru, musyawarah, mendengarkan bimbingan guru, akhirnya mereka mencapai tujuan, benar-benar mendapatkan ilmu pengetahuan. Wal an yahtaruna bi anfusihim, dan sekarang mereka memilih dengan sendiri mereka. Artinya murid-murid sekarang mereka memilih ilmu dengan sendirinya. Fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi. Maka tidak berhasillah oleh tujuan mereka dari ilmu dan fikah. Akhirnya enggak dapat apa-apa. Ya. Wa kana yuhka anna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Bukhara. Dan adalah
dihikayahkan orang bahwa sungguh Muhammad bin Ismail al-Bukhara, maksudnya Imam Bukhari ini, diceritakan tentang Muhammad bin Ismail Imam Bukhari rahimahullahu taala, kana bada'a bi kitabati shalah. Ada ianya beliau itu memulai ia dengan kitab salat. Beliau memulai belajar kitab salat. Belajar kepada siapa? Ala Muhammad bin Hasan rahimahullah. Kepada Muhammad bin Hasan rahimahullah. Faqala lahu Muhammad ibn Hasan, maka berkatalah baginya Imam Bukhari oleh Muhammad bin Hasan, apa kata beliau? Idha, pergilah kamu wa ta'alam ilmal hadis. Pergilah kamu dan belajarlah kamu akan ilmu hadis. Kenapa Imam Hasan berkata demikian kepada Imam Bukhari? Lamma ra'a anna dzalikal ilma alyak bi tab'ih. Manakala melihat ianya Imam Hasan bahwa sungguh demikian ilmu, yaitu ilmu hadis, itu lebih layak dengan tabiatnya Imam Bukhari. Fa talaba ilmal hadis, maka mencari ianya Imam Bukhari akan ilmu hadis. Fasara fihi muqaddaman, maka jadi ianya Imam Bukhari fihi dalamnya ilmu hadis muqaddaman, itu orang yang didahulukan, yang muncul banget. Ala jami'i a'immatil hadis, itu yang didahulukan di atas semua ulama-ulama hadis. Nah ini, karena guru bisa membaca tabi'at. Tapi cerita ini dibantah oleh muhakkik. Kenapa dibantah? Karena masa hidupnya. Kata ini, satu, la yu'qalu wuqu'u hadhil hadisah. Tidak mungkinlah oleh terjadi kisah tersebut. Kisah antara Imam Bukhari belajar kepada Ibnul Hasan. Nggak mungkin, kenapa? Fa inna Ibnul Hasan tufiya, karena Ibnul Hasan wafat tahun 189. Wal Bukhari wulida, Imam Bukhari lahir tahun 194. Jadi beda masa lahirnya. Wafat Ibnul Hasan, Imam Bukhari belum lahir. Wa dakhala Baghdad, dan Imam Bukhari masuk ke Baghdad tahun 210. Sesudah 21 tahun kemudian dari kewafatan Ibnul Hasan. Jadi mungkin Syekh Darnuji salah mengutip ini cerita. Karena kalau kita baca kitab Tabaqat, membaca sejarah-sejarah hidup mereka, ternyata beda masanya. Jadi nggak mungkin bertemu. Tapi nggak apa-apa, intinya pelajaran benarlah artinya. Kita musyawarah dengan guru, kita tanya pelajaran apa yang cocok, kita pelajari. Lanjutan, wa yanbaghi li talibil ilmi alla yajlisa qariban minal ustad 'inda sabaqi bighairi darurah. Dan sepantaslah bagi pencari ilmu oleh bahwa tidak duduk ia terlalu dekat dari ustad, 'inda sabaqi, ketika belajar, bighairi darurah, tanpa darurat. Artinya duduk jangan terlalu dekat banget dengan guru ketika belajar, tanpa darurat. Kalau darurat enggak ada ruang tempat lain boleh. Bal yanbaghi ay yakuna bainahu wa bainal ustadi qadaral qausi. Bahkan sepantaslah bahwa adalah antaranya si murid dan antara guru itu qadaral qausi, kadar satu busur panah, kurang 1 meter lebih dikit. Fa innahu aqrabu ila ta'zim, karena bahwa sungguhnya yang duduk begini itu lebih dekat kepada memuliakan. Biar kelihatan memuliakan, ada jaraknya. Nah, ini ya lanjutkan sampai selesai pasal ini nih, dikit lagi. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yahtariza 'anil akhlaqi dzamimah, dan sepantaslah bagi pencari ilmu bahwa menjaga diri ia anil akhlaqi dzamimah, dari akhlak yang tercela. Fa innaha kilabun ma'nawiyah, karena bahwa sungguh akhlak tercela itu anjing maknawi. Artinya akhlak itu kan sifat, jadi dianggap seperti anjing. Akhlak jelek itu seperti anjing. Makanya kata Imam Ghazali, dalam diri manusia itu ada sifat sabu'iyah, sifat binatang buas, suka menyerang. Ada sifat binatang ternak, rakus segala macam. Ada sifat setan, suka menipu. Ada sifat malaikat juga, sifat-sifat yang baik. Makanya manusia pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan sifatnya. Ada yang kelihatan kayak babi, misalkan orang rakus. Ada yang kayak anjing, orang yang suka menyerang orang lain misalkan. Begini. Jadi sifat akhlak tercela itu semacam anjing maknawi. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La tadkhulul malaikatu baitan fihi qalbun aw surah. Tidak akan masuklah oleh malaikat akan satu rumah yang di dalamnya rumah itu ada anjing atau ada patung. Ya. Malaikat rahmat maksudnya di sini, tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang dalam rumah itu ada anjing atau patung. Jadi kalau dalam hati kita ada anjingnya, sifat buruk yang seperti anjing, ilmu susah masuknya. Wa innama yata'allamal insanu biwasitati malakin. Hanya saja belajarlah oleh seorang manusia dengan perantara malaikat.
kita belajar, ilmu itu disampaikan oleh malaikat ke dalam diri kita. Dalam diri kita ada anjing, malaikat nggak masuk. Akhirnya ilmu nggak sampai. Mantap banget nih. Wal akhlaqu zamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq. Dan bermula akhlak-akhlak tercela itu bisa dikenalkan akan dianya dalam kitab akhlak. Kalau pengen tahu akhlak tercela, buka kitab akhlak, kitab Ihya misalkan, akhlak lil banin dan lain-lain. Wa kitabuna hadza la apa nih? La yuhqalu la yahqulu bayanaha. Dan bermula kitab kita ini, kitab kami yang ini, wa kitabuna hadza, dan bermula kitab kami ini itu la yuhqalu, tidak dibuatkan akan dianya ini kitab bayanaha akan penjelasannya akhlak. Jadi kitab ini bukan untuk membahas akhlak. Ini membahas cara belajar. Wal yahtarid khususan anit takabburi, dan hendak menjaga diri ianya si murid khususan khusus lagi, lebih lagi anit takabbur, dari sifat takabbur. Seorang murid itu pantas dia layak meninggalkan takabbur. Wa ma'at takabburi la yahsulul ilmu, bersama takabbur itu tidak akan berhasillah oleh pengetahuan. Kalau takabbur enggak dapat pengetahuan. Ya. Dalilnya apa? Ini syair lagi nih. Qila, dikatakan, al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ya, bermula ilmu itu musuh bagi pemuda-pemuda yang sombong. Ya, jadi ilmu enggak mau datang kepada pemuda-pemuda yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, sama seperti air itu musuh bagi tempat yang tinggi. Air kan kalau mengalirnya ke laut, cari tempat yang rendah, enggak mungkin dia naik ke gunung. Ya, kasaili seperti air itu harbun musuh bagi makanil ali, tempat yang tinggi. Selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Inilah antara lain cara-cara memuliakan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wal ma'af. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.